Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita tentu saja bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin sebagai kendaraan buat kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat betul-betul kita efektif menggunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan senantiasa bertakwa, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Yunus ayat ke 62, 63, dan 64 tentang wali-walinya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-walinya Allah itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan buat mereka di yaumil akhir kelak, maksudnya bahwa mereka ada jaminan surga, maka tidak ada ketakutan sama sekali. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Di kehidupan dunia mereka tidak bersedih hati. Jadi memang untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kita harap, baik di dunia dan di akhirat, tidak ada cara lain kecuali untuk menjadi wali-walinya Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keberhasilan sebuah kajian adalah ketika sebelum mengaji takwanya nilainya 5, setelah ngaji harusnya 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita ngudoroso, ditanyakan pada diri kita masing-masing, apakah selesai pengajian kita termasuknya meningkat imannya, meningkat takwanya atau tidak. Kata Allah di ayat 64-nya, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, adalah kabar gembira bagi mereka di kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi ini jaminan dari Allah nih, bahwa kalau orang-orang beriman dan bertakwa itu pasti akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang mencari rumus kebahagiaan dengan berbagai macam cara di dunia ini, dengan memperbanyak harta, dengan jalan-jalan, dengan rihlah dan sebagainya. Tentu saja itu bagian dari sunnah-sunnah yang dibolehkan, hal yang mubah atau sebagian sunnah untuk dilakukan. Tetapi intisarinya adalah ketika kita bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya itulah kebahagiaan yang sejati sebagaimana Allah janjikan. Allah juga berfirman di lanjutan ayatnya, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan terhadap janji-janji Allah itu. Artinya memang sudah dijamin bahwa orang-orang yang bertakwa itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada perubahan sampai yaumil akhir. Ini tentu saja membuat kita tenang bahwa seorang muslim itu pasti dapat jaminan kebahagiaan jika dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul adzim, dan itulah yang dikatakan sebagai kemenangan yang besar. Dan kita berharap menjadi orang yang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Min, bajunya senada dengan saya Pak Min. Sama-sama ungu. Jadi sekali lagi, dalam setiap tahapan kehidupan kita, kita mengukur apakah kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa atau tidak. Makanya sering saya sampaikan bahwa setiap nikmat yang kita peroleh ini, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk pandangan mata, dalam bentuk tangan bergerak, dalam bentuk semuanya, kita masih bisa duduk dengan perjuangan, dengan seperti Pak Yontoan duduk dengan perjuangan, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan luar biasa yang kita berharap dengan kenikmatan itu menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan bahwa effort dari sebuah kegiatan ibadah itu akan menambah pahala. Perjuangan Pak Yanto untuk berdiri, duduk seperti ini itu berpahala besar. Perjuangannya sendiri sudah berpahala tersendiri. Semakin besar hambatannya, maka semakin besar pula pahalanya. Dan kita berusaha untuk menepati apa yang Rasulullah contohkan. Di antara yang sering terjadi, fenomena yang sering terjadi adalah
Saya melihat beberapa kejadian, makanya saya sampaikan pagi ini tentang orang yang kalau sholat tiba-tiba dia suka lihat ke atas itu loh. Pernah nggak lihat kayak gitu? Mungkin belum tahu, okay? Sampai sholat. Nah, ya. Saya barusan kejadian melihat kemarin lagi sholat kok ini kok subhanallah kok lihat ke atas ini. Apakah belum tahu atau bagaimana? Ini berarti dia sebenarnya dia berusaha bertakwa dengan sholat, tapi keliru di dalam mempraktekkan. Padahal ancamannya besar sekali. Kata Rasulullah, ini riwayat Anas bin Malik, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama. Nabi bersabda, kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ila sama, ke langit, ke atas maksudnya, fi sholatihim, di dalam sholat mereka. Nah, ini makanya diperingatkan kalau ada orang yang seperti ini. Fastadda qauluhu fi dzalik, kemudian Rasulullah berkata lebih tinggi, meninggi kalimatnya, menunjukkan bahwa ini ditekan oleh Rasulullah. Fastadda qauluhu fi dzalik, kemudian Rasulullah itu keras suaranya, keras. Hatta qala la yantahunna an dzalik au la tukhtafunna absaruhum. Kata Rasulullah dengan suara yang tinggi, hendaklah mereka menghentikan hal yang seperti itu karena akan berbahaya buat mereka. Kata Rasulullah, hendaklah mereka menghentikan atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka. Ya, subhanallah. Jadi ancamannya besar sekali buat orang yang kalau sholat Allahu Akbar. Kadang-kadang kita melihat seperti itu. Dan di dalam hadis ini dikatakan Rasulullah menyampaikan dengan keras. Fastadda qauluhu fi dzalik. Subhanallah. Kita berharap betul nih supaya jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Kan godaan setan kah gitu, kadang-kadang kita mungkin lupa gitu. Subhanallah. Kita ingat-ingat supaya ketakwaan kita tuh selalu senantiasa tidak menyelisihi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syarat diterimanya amal adalah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita sebagian kita malas belajar sehingga apa yang kita lakukan kadang-kadang jauh dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha betul untuk mendekati hal yang dicontohkan. Karena apa? Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mungkin dianggap baik tetapi tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, kata Rasulullah, maka tertolak, tidak terpakai sama sekali. Capek kita beribadah tapi enggak bermanfaat. Subhanallah, kita berlindung dari yang sedemikian. Tadi berangkat dengan Pak Tovan, dengan Pak Bambang itu di jalan ada melihat anak-anak muda-muda itu, boncengan tiga-tiga itu. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan bertiga. Pagi-pagi masih seperti itu, mungkin masih dalam kondisi mabuk. Remaja kita sekarang tantangannya seperti itu, tiba-tiba berhenti di depan mobil. Kalau kita tin apa nggak ngamuk itu, lewatin kita, tiba-tiba seret berhenti. Subhanallah. Zaman sekarang misalnya warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir jam segitu sudah tidak ada anak-anak begitu, ternyata masih. Ternyata masih ya, ada yang berkeliaran seperti itu. Dan sekarang di daerah ke atas itu, daerah yang menuju ke yang jalan menujunya itu ada tempat yang untuk nongkrong anak-anak gitu. Kalau mulai jam 11 malam, mereka itu bawa lading. Tahu-tahu apa namanya, ngelukai, mengerikan. Amar kemarin hampir aja kena katanya sama temannya. Jadi sejenis, namanya sekarang bukan kritik, namanya hibar apa ya namanya, ada nama lain sekarang namanya, karena anak-anak SMP SMA Pak. Jadi mereka bertiga boncengannya, bawa yang di belakang sendiri bawa
lading itu, bawa celurit kecil itu untuk melukai. Baru cerita kayak gitu ternyata tadi melihat Pak. Jadi kadang-kadang begitu nih, jam ini udah Pak menjelang pagi, biasanya mereka udah tidur kan. Ternyata masih ada yang berkeliaran seperti itu. Gitu. Ya kalau kita nggak sabar dilewatin atau berdiri di depan, kita kaget kan bisa aja nabrak toh. Nah ini lingkungan kita Jogja itu seperti ini, maka butuh doa masif dari kita yang sudah insya Allah Allah izinkan untuk belajar seperti ini. Jangan hanya peduli pada diri sendiri, tapi betul-betul berdoa untuk keamanan lingkungan ini, karena itu bisa mengenai siapa saja, bisa melukai siapa saja tanpa kecuali. Mereka ditanya adakah target? Nggak ada target. Pokoknya nggak pengen nyacak ya nyacak wae, gitu kan repot banget itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terlindung dari yang demikian. Kita berdoa kalau melihat seperti itu, apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Supaya Allah kendalikan mereka. Ini kadang-kadang kan suka lupa doa seperti itu anak muda kalau pas sendirian gitu. Kata Ammar mereka punya kode itu. Jadi ketika Ammar sama temannya dihentikan itu, temannya tuh ambil bendera di dompet, dompet itu. Ambil dompet ada benderanya. Ngopo itu terus berhenti, nggak jadi cacat. Kalau kita nggak punya benderanya, subhanallah. Jadi yang diincar siapa saja, random. Maka kita berdoa betul ini, mudah-mudahan kita dilindungi dari yang sedemikian, anak-anak kita dilindungi dari yang sedemikian. Mulai beroperasi jam berapa? Jam 10. Jam 10 mereka sudah mulai. Nah, kita sekali lagi memohon kepada Allah untuk agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman insya Allah, karena di antara nikmat besar itu keamanan. Di antara nikmat besar itu keamanan. Kita bisa sholat menuju maksud dengan aman, itu nikmat yang besar yang kadang-kadang kita lupakan. Bermohonlah kepada Allah untuk lingkungan yang aman insya Allah. Baik, kita lanjutkan tentang akhir bulan ini. Jadi kita bahas hadis arba'in. Hadis arba'in nomor 15. Kemarin terakhir nomor 14 tentang betapa berharganya jiwa dan harta seorang muslim, jiwa, harta dan kehormatan seorang muslim di hadis ke-14. Sekarang hadis nomor 15. Al-hadisu khamisu asyara, hadis nomor 15. Ini hadisnya pendek tapi juga manfaatnya sangat besar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, sahabat yang sangat legend, menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi perhatikan beriman kepada Allah itu dihubungkan dengan beriman kepada hari akhir. Nanti ini faedahnya besar sekali. Ini kalau kita paham ini, kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal besar yang orang lain mungkin menganggap itu hal yang nggak penting atau bahkan merugikan buat mereka. Maka dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Karena ini kan sering dengar berkata baik atau diam. Ini saya waktu SMP itu masih ingat. Ini termasuk kalimat yang terhujam di dalam hati yang paling dalam waktu SMP saya. Sehingga saya dulu banyak diam. Jadi SMP itu saya banyak diam. Banyak diam. Oke sinau ini banyak diam. Makanya penting kita menanamkan ini kepada anak-anak kita, karena zaman sekarang itu kan banyak latah-latah itu yang didapat dari medsos pokoknya kalimat-kalimatnya aneh-aneh itu, yang kita sendiri istilah-istilahnya sebenarnya nggak tahu. Nanti ini juga termasuk di dalamnya kita bahas subhanallah. Ya mohon maaf, profesi ini termasuk profesi yang janganlah disarankan ke anak-anak kita. Ini termasuk di dalamnya nanti ancaman dari
turunan hadis ini, falyakul khairan aw liyasmut. Karena mengolok-olok walaupun di dalam guyonan terhadap syariat Allah dan Rasulnya, atau terhadap diri Rasul, atau terhadap orang soleh, itu ancamannya besar sekali. Dikatakan engkau telah kafir setelah beriman. Dan itu jangan tahu kisahnya setelah perang Tabuk, orang-orang namanya habis perang kan, sampai perjalanan menuju pulang, istirahat di sebuah tempat. Kemudian sebagian di antara mereka itu kongko-kongko guyonan untuk menghilangkan lelah. Jadi itu guyonan itu. Makanya ini bisa menjadi dalil bahwa guyonan lawakan atau stand up komedi yang dengan konten mengolok-olok itu tuh bahaya banget. Mereka mengatakan, saya belum pernah melihat ahli Quran, maksudnya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, yang perutnya buncit, suka makan dan suka bohong. Itu kalimatnya itu. Itu kalimatnya gitu itu. Bagaimana mungkin mereka akan mengalahkan Romawi? Kita ini siapa? Maka dikatakan tukang bohong katanya. Kemudian salah seorang sahabat mendengar, demi Allah munafik kalian, demi Allah ini saya sampaikan kepada Rasulullah. Takutlah mereka ini. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, orang-orang ini datang ke Rasulullah, Rasulullah sudah di atas kuda. Dia pegang kakinya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya sendoguru. Sesungguhnya kami sendoguru. Rasulullah itu nggak nengok sedikit pun, nggak respon. Kemudian dibacakan ayat, sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Nah, di antara nawaqidul Islam, di antara pembatal keislaman seseorang, itu mengolok-olok walaupun dengan gaya guyonan. Itu makanya dikatakan di sini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, jadi siapapun yang yakin betul beriman kepada Allah dan akan datangnya hari akhir, maka berkata baik atau diam. Ya. Ini peringatan besar buat kita. Nanti kita jelin terakhir insyaallah. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi memuliakan tetangga itu termasuk sesuatu yang dikatakan hubungannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Untuk memuliakan tetangga. Ini tetangga ya, ini tetangga loh ini. Bukan lagi sahabat. Jadi bukan lagi sahabat, bukan lagi teman ngaji. Tetangga, tetangga itu ada 3 tingkatan, ada 3 tingkatan tetangga. Hak atas tetangga itu dibagi dalam 3 tingkatan. Yang intisarinya 3 tingkatan ini masing-masingnya mendapatkan fal yukrim jarohu. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu dia memuliakan tetangganya. Betapa Islam itu sebenarnya masya Allah. Seandainya diterapkan, nggak ada yang namanya pertentangan dengan tetangga, adanya yang berbuat baik. Hatta dia non muslim sekalipun, nanti dia punya hak terhadap kita. Fal yukrim jarohu. Kenapa iman kepada Allah dihubungkan kepada iman pada hari akhir? Nanti kita bisa lihat bahwa di dalam hadis ini tuh semuanya terkait dengan akhlak baik, akhlak mulia. Falyakul khairan aw liyasmut, itu akhlak yang baik. Kemudian memuliakan tetangga itu akhlak yang baik. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, maka dia memuliakan tamunya. Gitu. Ini bayangan, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam, itu dihubungkan langsung dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Enggak main-main artinya nih, bukan persoalan yang ringan. Kenyataan dalam hidup memang kadang-kadang sebagian kita mungkin berselisih dengan tetangga kita. Berbagai macam persoalan ya. Kadang-kadang masalah buang air salah gitu, bisa berselisih dengan tetangga. Apalagi kalau tetangganya kebetulan punya anjing.
kan berpotensi banget berselisih kita, gitu. Betapa susahnya orang yang punya tetangga kok punya anjing, anjingnya diumbar. Sebagai muslim kita kan susah banget. Tapi apakah kita harus langsung marah-marah? Kan enggak juga. Di samping rumah kakak saya yang di Klaten itu anjingnya 3 atau 4 nya. Subhanallah. Padahal di perumahan itu kan jejer, tembok itu kan bareng. Di perumahan kan, kalau saya dulu bikin perumahan batanya masing-masing. Ini ada perumahannya kadang-kadang dibuat satu aja. Subhanallah. Jejer seperti ini, di sini anjingnya 4. Kebayang enggak jenengan? Potensi perselisihan dengan tetangga kayak mana? Tapi kalau dia orang, karena kakak orang muslim, dia mengatakan hal yukrim jaruh, harus dimuliakan tetangganya, hak tetangga punya. Ya kita kadang bisa mengingatkan, tapi kadang-kadang juga nggak bisa nih. Di rumahnya Pak Bambang itu ada yang punya anjing dan berisik anjingnya. Nek menang bayang ya Pak Bambang. Berisik banget anjingnya itu. Sampai ke rumah saya saja, subhanallah jam 11 sudah mulai nyanyi. Mandek-mandek. Belakangan agak lumayan. Ketika didatangi oleh Pak RT karena masyarakat sekitarnya terganggu, jawabannya Pak, hak asasi manusia. Gitu jawabannya. Padahal ini pendatang kontrak. Siapa larang-larang, berani larang-larang saya? Saya punya hak untuk memelihara kayak gini. Kayak gitu bayangin. Dan lebih parahnya mengatakan, adzan berisik ora apa-apa. Saya dibisik adzan ora apa-apa. Bayangin gimana kayak gitu. Apa yang nggak berpotensi perselisihan dengan tetangga kayak gitu. Nah, makanya di dalam Islam itu diatur tentang fal yukrim jaruh, ini batasan-batasan mana yang bentuk kemuliaan kepada tetangga itu seperti apa, itu diatur dalam agama ini. Insya Allah. Ada olok-olokan dari orang non muslim rame di media sosial tentang, sudah ditangkap orang sekarang, orang Medan yang mengatakan itu loh Nabi kok ngurusi head, katanya. Dengar nggak itu? Iya. Nabi kok ngurusi head, kurang pekerjaan. Diolok-olok seperti itu, subhanallah. Ditangkap nangis, ditangkap nangis. Nih, media sosial kok ngomongnya kenceng, tapi ditangkap nangis. Subhanallah. Udah 2 kali, udah 2 kali. Sudah dihukum setahun, keluar kayak gitu lagi. Nah itu pun kalau jadi tetangga kita dia punya hak. Subhanallah. Islam itu masya Allah. Nah ini konten dari hadis ini seperti itu. Kalau kita lihat tiga-tiganya adalah berkait dengan akhlak yang mulia. Maka nanti kita bahas insya Allah. Sebagaimana biasa kita bahas perawinya dulu. Menika Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kemarin di Gunung Sembu sudah saya bahas. Tapi insya Allah selalu ada sesuatu yang baru Pak Taufan. Pentingnya mengenalkan sejarah orang-orang soleh dan para sahabat di zaman ini. Urgent ini, sangat urgent. Maka saya termasuk orang yang sangat mendukung kegiatan masjid-masjid mengadakan lomba-lomba. Di tengah perlombaan ada keterangan dari ustadz-ustadz yang ngurusi anak-anak itu untuk mengenalkan para sahabat. Setidaknya ini bentuk ikhtiar kita untuk melawan derasnya arus informasi yang lebih bisa diterima oleh mereka sekarang. Pak Taufan cerita ke saya, kalau kita nge-share 1 menit video pendek Ustadz sama nge-share tulisan dengan ada nyanyiannya di dalam, kata-kata mulia yang dilihat, yang kata-kata mulia dan ada nyanyiannya, ya Pak Taufan. Jadi idola mereka itu sudah bukan lagi para sahabat. Jadi kan harus sadar betul ini. Kita bisa lost generasi, bisa generasi yang terputus loh kalau kita nggak punya upaya. Maka kalau jenengan termasuk orang yang diberi kelonggaran, dukung tuh yang namanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi masjid-masjid itu mengadakan kegiatan yang mengenalkan anak-anak tentang membacakan kisah para sahabat. Karena dengan padatnya perkembangan teknologi seperti sekarang, anak-anak itu waktunya habis untuk hal yang lain. Demi Allah, untuk hal yang lain yang menarik hati mereka. Nyekrol video itu terjadi. Kebetulan saya di rumah gitu, jadi saya bisa agak sedikit kontrol ke anak-anak itu. Tapi kalau dibiarkan ya sehari-hari dia bisa nyekrol terus hal yang tidak bermanfaat. Belum lagi gamenya. Buat mereka bisnis besar game itu.
bisnis besar, nggak main-main. Sing dihubungi wakil presiden loh untuk urusan game itu, presidennya sekalian. E-sport dulu kan sampai didukung oleh presiden kita dulu kan. Saya termasuknya agak protes dalam hal itu, terus terang aja. Jadi ya, tapi sekali lagi pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Kalau kita bicara hadis, bicara syariat, itu pemimpin itu adalah cermin dari rakyatnya. Jangan pernah berharap punya pemimpin yang baik jika rakyatnya belum baik, karena memang Allah kirimkan kepada masing-masing kaum dengan sifat pada umumnya kaum itu. Saya termasuk yang sangat bersedih. Saya berusaha betul membentengi anak saya untuk game, lah kok malah pemimpinnya menyuruh untuk game dan diperlombakan, diberi hadiah, disupport sedemikian besarnya. Saya sebenarnya waktu itu sedih banget gitu. Kita orang tua jagain anak supaya jangan berlebihan dalam game, ternyata malahan seperti itu. Dan memang ini terjadi. Semoga kita dijaga oleh Allah dari yang sedemikian. Nah, maka mengenalkan para sahabat kepada anak-anak kita itu menjadi sangat penting. Pokoknya setidaknya ini ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk membentengi situasi yang berkembang sekarang. Perkara di rumah ke pora, pokoknya ikhtiar. Itu yang sering saya katakan ke pengurus-pengurus masjid yang mengadakan lomba-lomba. Ini banyak ya. Di Masjid Suja juga besok November kan ada beberapa perlombaan itu. Fatimah juga tak suruh ikut itu. Dan di tengah-tengah biasanya kan ada keterangan dari ustadz-ustadz yang pintar untuk anak-anak itu, masya Allah. Itu bagus itu. Itu upaya yang bagus itu. Karena apa? Kalau mereka sudah pernah diterangkan, minimal tuh pernah dengar, itu penting. Jadi kan tahu kan, kenapa kita sekarang bisa bahasa Inggris, meskipun nggak sangat canggih. Saya ingat betul, karena saya dulu diajari waktu SMP. Padahal kan di SMP kan kosakotanya juga nggak banyak, ya kan? Tapi hari ini kita jadi bisa mengatakan bahasa Inggris, kita mendengar orang ngomong bahasa Inggris itu paham. Walaupun waktu itu ya, namanya di SMP cuma berapa kali seminggu, tapi tetap masuk kan. Ini Bang, masuk kan, kita sekarang tahu. Orang ngomong bahasa Inggris kita tahu. Ya kan? Karena apa? Karena pernah ditanam. Itu yang saya maksud, walaupun mungkin mereka tidak sangat tertarik, lebih tertarik dengan TikToknya, lebih tertarik dengan Instagram, tapi minimal kita pernah dalam tanda kutip paksain denger tuh. Kita orang tua anterin. Makanya saya termasuk yang begitu. Saya termasuk yang aktif nganterin Fatimah, Abdullah, termasuk Amar dulu ketika kecil. Makanya pialanya di rumah banyak banget kan. Karena dulu ikut kayak gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk setidaknya komunitas muslim itu kerasa di mereka. Mudah-mudahan suatu ketika kalau mereka ternyata keliru di suatu tempat, iso balik, maksudnya itu ada tempat baliknya, paham ya? Yang namanya pergerakan jemaah sekarang bisa aja toh, nanti kita nggak tahu kemana, misalnya ke Malaysia apa kemana, kemudian terganggu, tuh ada tempat baliknya dulu ketika saya kecil, bapak ibuku tuh begini loh gitu. Kan suasananya kan bagus banget itu lepas perlombaan itu. Jadi kita melatih anak kita berkompetisi, kemudian di situ Al-Quran diperdengarkan, kan lomba tartil, lomba MHQ untuk anak-anak, ada lomba mewarnai. Sebenarnya lomba mewarnai itu untuk supaya anak-anak kecil itu tersituasikan sebenarnya. Jadi pesertanya banyak biasanya pesertanya banyak. Kalau nggak salah di Suja aja sampai nolak kemarin itu sudah. Pendaftaran sudah ditutup karena saking banyaknya itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini upaya, makanya saya ingatkan kepada panjenengan semua, pokoknya upayakan menceritakan, memperdengarkan kisah para sahabat, karena ini menakjubkan. Nggak ada contoh paling baik. Kita tahu di An-Nisa 69, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Mereka itulah sebaik-baik teman. Padahal Rasulullah menyebutkan, jikalau ingin tahu kualitas agama seseorang, lihat temannya. Lihat temannya. Allah menyebutkan siapa teman terbaik? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Maka sejarah mereka itulah yang seharusnya kita perkenalkan kepada generasi kita. Diupayakan. Yang pengen melihat kayak tadi nih, saya melihat subhanallah. Saya bilang Pak Tovan, Pak, cantik loh anaknya Pak, putih. Bukan anak, maunya bukan anak yang kayak, bukan anak nggak terawat maksudnya tuh. Pagi-pagi jam segitu diboncengin sama cowok-cowok kayak gitu. Yang satunya kayak gembel gitu, yang satunya bentuk mukanya mabuk kayak gitu. Subhanallah.
kok sayang anak masih semuda itu harus hancur lebur kayak gitu. Subhanallah. Saya nggak kebayang kalau misalnya tadi yang nyupir bukan Pak Tovan ya, yang nyupir anak muda Pak Tovan. Saya gitu tabrak gitu. Subhanallah. Ya, lihat pada emosian loh. Apa ya enggak jadi keributan. Subhanallah. Makanya kita mengupayakan menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan di kalangan para sahabat. Assalamualaikum. Dia adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Namanya aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi artinya dari suku Daus, dari kabilah Daus di Yaman. Jangan bisa bayangkan dari ini aja jangan bisa bayangkan betapa orang yang nanti tercatat menjadi orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Hadis paling banyak diriwayatkan oleh orang ini. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, 6.374 hadis dalam jangka waktu 4 tahun saja hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Coba dengan ikut menyelami. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, berarti jarak antara tempat dia tinggal sebelumnya ke Rasulullah jauh nggak? Jauh banget, dari Yaman ke Madinah. Artinya apa? Orang-orang yang konsentrasi terhadap ilmu itu memang pengorbanannya luar biasa. Saya sejujurnya menjadi kuat seperti sekarang dalam kesusahan itu karena kisahnya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ketika saya memutuskan hijrah, kemudian dengan seluruh kesulitan yang harus diterima, kalau saya membaca kisahnya beliau, langsung energinya tuh full power, nggak ada capeknya. Makanya saya tuh belajar sama istri sampai dilarang. Sampai disuruh berhenti saya itu belajar. Jangan boleh cek ke istri saya. Saya kalau belajar sampai udah ya istirahat ya, sampai ditutup. Sekarang istirahat, dituntun ke kamar suruh tidur. Kenapa? Saya melihat kisahnya Abu Hurairah ini. Nama asli sebelumnya itu sebelum dia masuk Islam, namanya Abdus Syams. Dia itu hambanya matahari. Jadi dengan harus ingat melihat orang kaya tadi Pak Tovan yang di jalan-jalannya itu Pak Tovan, orang-orang yang mabuk-mabuk seperti itu, kita juga nggak boleh langsung mengkerdilkan. Bisa jadi dia diberi kesadaran suatu ketika nanti. Ini penyembah matahari itu dulunya menjadi orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Jadi kita jangan putus harapan maksudnya terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih dalam kondisi yang sedemikian buruknya, dan jangan dijudge juga. Kita berhak mendoakan mereka karena ternyata Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi juga dulunya adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Dan dia dari Yaman pergi ke Madinah. Jadi kan tahu proses perjalanannya saja adalah siksa tersendiri. Safar itu kan siksa, ya kan? Rukun orang hidup apa? Rukunnya orang hidup kan 3. Rukun orang hidup itu makan, minum, dan tidur. Ini rukun orang hidup ini, ya kan? Rukun orang hidup yang harus ada adalah dahar, ngunjuk kali, tidur kan itu. Kalau ini nggak ada, mati nggak orang? Mati lah. Orang iso turu mati, orang ono banyu mati, orang panganan mati. Maka rukun orang hidup ini 3. Dan yang namanya safar, apalagi zaman dulu, itu kan kehilangan itu semua, apalagi nggak berbekal. Bagaimana coba? Subhanallah. Saya membaca kisah-kisah tentang perjuangan para pejuang kita di zaman dulu. Saya termasuk senang membaca kayak gitu. Dulu ketika zaman PKI, saya diceritain sama mbah-mbah kayak gitu. Sehingga saya baca buku-bukunya. Saya membaca kisah-kisahnya para Kopassus ketika di Timur-Timur lawan Fretilin. Semuanya kesimpulannya sama. Mereka akan kalah jika logistik sudah habis. Rukun hidupnya hilang masalahnya. Kalau logistiknya sudah habis, terus gimana? Mau makan apa? Mau minum apa? Maka dia akan mundur, tarik mundur lagi. Nah, yang namanya orang perjalanan itu seperti itu. Makanya di antara siksa safar adalah karena kehilangan rukun kehidupan. Turu ra penak jenengan sak penak-penake turu nek ning tempat wong liya kan yo ora penak. Ngene apa nggih? Turu-turu ayam misalnya jenengan di Jakarta, meskipun nyaman mungkin di hotel tetap turu-turu ayam rasanya. Mesti enggak senyaman di rumahnya sendiri ya enggak? Iya lah. Makanya
di antara obat safar adalah segera kembali. Hadisnya begitu, obat safar adalah segera kembali. Nah, ini Abdurrahman bin Saur ad-Dausi atau Abu Hurairah ini orang yang menempuh perjalanan dari Yaman ke Madinah dalam rangka untuk belajar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian bisa membayangkan, berarti dia jadi ahli sufah. Ahli sufah adalah orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa, nggak punya saudara, mungkin baju pun hanya terbatas, yang hidup di belakang Masjid Nabawi. Dalam rangka apa? Dalam rangka belajar ke Nabi Muhammad SAW dengan seluruh kekurangannya. Makanya saya akan bacakan kisah dengan tentang kisahnya Abu Hurairah itu semuanya terkait dengan lapar. Bayangin. Makanya kalau dengan nggak lapar, nggak mau belajar itu kebangetan. Ini Abu Hurairah itu perawi yang meriwayatkan hadis paling banyak itu soal hidupnya seputar lapar. Bayangin, kita tuh kenyang hari ini. Kenyang kok orang sinau, subhanallah. Ini yang membuat saya itu berenergi sekali ketika belajar. Sehingga saya bisa membaca ratusan halaman dalam satu hari. Itu karena betul-betul belajar dari Abu Hurairah. Sehingga nggak ada alasan kita dalam kemiskinan, dalam kekurangan, kemudian kita nggak belajar. Dan kadang-kadang orang-orang yang kebetulan saya merasakan orang yang berjuang di dalam dunia pembelajaran itu memang akhirnya dalam tanda kutip banyak di antara mereka yang miskin memang. Karena Pak, asiknya mempelajari ilmu itu memang kadang-kadang mengalahkan hal-hal lain. Saya kadang-kadang tergoda juga dengan kebutuhannya semakin bertambah, anak semakin besar. Itu kadang-kadang tergoda untuk kembali, wah usaha mana apa ya Mi. Sering saya kayak gitu tuh. Ketika nggak tahan banget karena banyak kebutuhan, kadang-kadang sama istri, bisa aku tak balik menambah konsentrasi usaha apa ya Mi gitu. Saya kok merasa tidak adil pada diri sendiri gitu. Karena nggak bisa saya menyampaikan kepada menjenengan seperti ini, Windows di depan mata saya kan banyak banget. Saya belajar zaman sekarang belajar pakai komputer atau pakai HP gitu. Kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir Jalalain, tafsir kemudian dalam satu Windows yang sama gitu. Sayangnya saya di rumah listriknya 450 matilah komputernya. Jadi saya pakai HP kecil itu, berusaha untuk memahami kitab-kitab itu. Kalau dulu kan manual saya di rumah juga buku manual tafsir Ibnu Katsir lengkap, cuma kan lama, belum lagi debunya. Maka sekarang dimudahkan oleh Allah, kita buka tafsir tentang Ar-Rahman ayat 10 misalnya, kita langsung buka softwarenya sudah ada, kita tinggal baca. Kitab aslinya juga disediakan dalam bentuk PDF. Dulu waktu saya belajar itu mengharokati, Ustadz baca saya mengharokati satu-satu dulu itu. Untuk melatih bacaan kitab itu dulu. Jadi Ustadz baca saya mengharokati satu-satu. Sekarang alhamdulillah sudah disediakan dan ada dalam bentuk voice. Jadi kitab itu sekarang, kitab gundul sudah ada voice-nya sekarang itu. Bayangin, menakjubkan tuh. Jadi kalau jangan mau belajar, tinggal mengharokati, nulis di rumah bisa itu. Masya Allah. Tapi itu kan butuh waktu. Saya mempelajari hadis ini itu, mengulang mempelajari hadis ini itu dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jadi saya menyampaikan kepada panjenengan seperti ini itu saya belajarnya dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jadi perjuangan belajar itu saya merasakan betul. Tapi ketika saya mengingat Abu Hurairah, itu semangatnya menjadi tumbuh. Jadi saya berharap ada pelajarannya yang bisa jenengan ambil. Bayangin, sekali lagi, Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berarti apa ini? Berarti dialah di antara orang yang paling banyak amal jariahnya. Setiap kita membahas hadis an Abi Hurairah, maka Abu Hurairah langsung dikirimi pahala. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Ini menjadi orang kok ditakdir meriwayatkan hadis paling banyak. Masya Allah. Abu Hurairah adalah orang yang sangat semangat menuntut ilmu. Ini pula yang saya ambil hikmahnya. Tetapi kondisinya sangat miskin. Maka dia termasuk ahlu sufah. Dan beliau sangat sabar. Jadi kalau kita nggak baca-baca begini kan kita nggak kuat. Nggak kuat. Demi Allah kalau kita nggak baca-baca begini nggak kuat.
Jenengan tahu nih, tidak setiap orang yang berilmu itu diberi kelonggaran rezeki. Saya punya guru, masya Allah nih, berilmu dan rezekinya longgar, masya Allah. Tapi ada ujiannya, nggak punya anak. Ada ujiannya, orang masing-masing ada ujiannya nih. Perpustakaannya besar. Saya dulu mulai zamah di sana nih. Lama saya mulai zamah di sana itu. Masya Allah, beliau orang yang usahanya diberi lancar, masya Allah. Mungkin sebagian orang-orang salafi secara umum itu baju-bajunya mungkin pakai punya beliau. Laris, bajunya laris, masya Allah. Belum produk-produk lain. Dan beliau termasuk orang yang memfasilitasi dirinya dengan baik. Jadi saya dulu mengikuti perjalanan beliau itu, masya Allah. Jadi termasuk orang yang berusaha untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Saya masih ingat betul ketika baru-barunya keluar mobil Innova Reborn. Itu waktu itu kan juga sempat heboh tuh. Begitu pengumuman itu, beli. Karena Pak mampu dan dia sedekahnya sudah banyak sekali. Dulu waktu awal-awal ngajar, saya masih ingat betul, ke Jalan Godean, mungkin Mas Fran termasuk yang ikut. Di belakang mobilnya bawa makanan banyak, Mas Fran. Masih ingat nggak, Mas Fran? Ya enggak? Dulu waktu awal-awal gitu. Jadi kalau ngajar itu, dia bawa makanan enak di bagasi mobilnya, dibagikan ke seluruh yang belajar. Andai bisa seperti Masya Allah. Kadang-kadang saya diskusi sama istri gitu, apa saya ngajarnya seminggu sekali aja, kita balik lagi ke usaha. Kadang-kadang begitu. Ketika melihat profiling seperti itu, ingin kembali ke masa ketika saya usaha. Tapi saya didorong oleh banyak jamaah untuk, Ustaz, udah Ustaz, dengan sabar aja seperti ini. Termasuk Pak Tovan termasuk yang membuat saya sabar. Sabar Ustaz. Sabar. Makanya pelajaran-pelajaran dari para sahabat seperti ini menjadi sangat penting supaya kita punya energi. Dulunya juga miskin. Kemudian beliau membuat tim, ya, dia sekarang punya produk-produk juga, unit-unit usaha. Tapi beliaunya full belajar, Tapi beliau didukung oleh orang-orang sekitar yang masya Allah. Karena kalau secara finansial masing-masing ustadz sebenarnya kan nggak butuh jumlah banyak sama sekali. Tapi untuk mendukung umat itu kan butuh dana banyak. Alhamdulillah banyak diantara ustadz sunnah yang sekarang sudah didukung oleh lingkungan yang sangat mumpuni. Kemudian suatu ketika Abu Hurairah ini kelaparan. Makanya sekali lagi saya ceritakan dengan ini, sampai pun kebutuhan yang paling mendasar itu Abu Hurairah tidak terpenuhi. Hanya Pak Tono yang jualan makanan, beruntung Pak Tono. Kalau ada orang lapar kasih Pak Tono. Abu Hurairah itu sampai pura-pura kesurupan gara-gara lapar. Bayangin, dia di masjid itu guling-guling tiba-tiba. Guling-guling dah. Kemudian sahabat mendekati. Diruqyah. Abu Hurairah akhirnya ngomong, laisal ladzi taro, tidak seperti yang kalian lihat, innama huwal ju'. Orang yang kaya tok delok iki lho, aja diruqyah, aku ki kencot. Bayangin tuh. Abu Hurairah gitu. Laisal ladzi taro, enggak seperti yang kalian lihat. Innama huwal ju', saya itu lapar. Obatnya itu ruqyah, kasih makan gitu. Tapi dia malu mau mengatakan kan gitu. Subhanallah. Segitunya loh orang yang meriwayatkan hadis paling banyak itu sejarahnya segitunya loh Ibu. Bayangin. Nah, lantas kita cukup nggak mau belajar, subhanallah. Subhanallah. Kemudian dia adalah orang yang sangat dikenal, ini kunci sukses ini. Sangat dikenal, sangat berbakti dengan ibunya. Makanya sering saya katakan kepada para orang tua, ingin sukses anak, satu-satunya cara yang paling efektif adalah bagaimana anak kita berbakti dengan ibunya. Itu. Dan tentu saja ibunya juga harus solehah. Ibunya sholat wengi, dongak ya gitu. Ya, makanya saya sering bilang sama istri, dongaku atau dongamu ya ampuh dongamu, gua anak-anak. Gitu. Maka itu solehah. Gitu. Sebab kunci sukses orang hidup itu adalah berbakti kepada ibunya.
Ini kunci paling pokok. Kita aneh-aneh menyokolan kita sampai ke Amerika, sampai Perancis. Ini orang berbakti orang ibu, dijamin nggak bakal sukses. Yakin nggak bakal sukses. Jadi pendidikan terbesar seorang muslim adalah bagaimana mendidik anaknya berbakti pada orang tuanya, walaupun mungkin rapinter. Betapa tidak adilnya Allah kalau ternyata kebaikan hanya diukur dengan pandai. Mungkin anak kita terbatas, rapat ke pinter mungkin. Tapi kalau dia berbakti dengan ibunya, yakin dia bakal sukses hidupnya. Enggak, mungkin enggak. Sebaliknya, walaupun dia pinter, dokter mungkin kalau enggak berbakti dengan ibunya, yakin pasti dia gagal hidup. Setidaknya kisahnya Abu Hurairah ini menjadi contoh yang nyata. Bayangkan, suatu ketika judulnya sama lapar lagi. Maka kemudian para sahabat termasuk Abu Hurairah diundang oleh Rasulullah, dikasih masing-masing 2 kurma dan segelas air. Kata Rasulullah, nah ini khusus Rasulullah bukan kita ya. Kalian makanlah 2 kurma ini dan air, maka cukup kebutuhan tubuhmu sampai sore datang nanti untuk sehari ini. Kalau kita kan nggak cukup ya, makan kurma loro karena kencot jam 11 awan. Karena Rasulullah, keberkahan dari Rasulullah, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing sahabat itu makan sebagaimana perintah Rasulullah. Makan 2 kurma dan diminum. Abu Hurairah makan 1, yang satunya ditutup pakai, kalau zaman sekarang tisu mungkin nih. Ketahuan sama Rasulullah, ya Abu Hurairah, kenapa kamu makan cuma 1? Yang satu untuk ibu saya. Bayangin tuh, bayangin loh, Abu Hurairah itu gitu. Lagi lapar, kata Rasulullah dicukupkan dengan 2. Ingat ibunya nggak mau saya makan dua-duanya. Saya makan 1 aja, 1 untuk ibu saya. Subhanallah. Sampai hal sekecil itu tuh bentuk baktinya Abu Hurairah orang tua itu segitunya. Makanya keberkahannya luar biasa, menjadi orang yang meriwayatkan hadis paling banyak karena memang dia ke ibunya tuh luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Makanya punya kedudukan yang tinggi karena luar biasa ke ibunya gitu. Rasulullah bersabda, makanlah dua-duanya, untuk ibumu nanti ada jatah sendiri. Masya Allah gitu. Segitunya itu Abu Hurairah gitu. Suatu ketika Abu Hurairah lapar aja, jadi kan baca kisahnya. Abu Hurairah itu kisahnya seputar lapar. Jadi ini untuk memberi peringatan kepada kita, kalau ada orang yang kebutuhan dasar saja belum cukup bisa menjadi perawi yang paling banyak, lantas kita bagaimana? Ini pelajaran pentingnya. Apa ya kita mau mengeluh? Makanya sering saya sama istri itu, mungkin kita dipaksa oleh Allah seperti ini tuh biar kita merasakan betul bahwa susah itu tidak boleh mengalahkan semangat kita belajar. Sekali lagi saya sampaikan ke jenengan, saya menyampaikan seperti ini itu prosesnya panjang. Saya mempelajari hadis ini tuh hampir 10 jam. Ini baru prolognya nih, karena ini hadis besar nih. Untuk menata di dalam pikiran supaya sampai kepada jenengan itu berjam-jam. Apalagi persoalan seperti ini kan persoalan yang kalau kita salah itu pesan kafling di neraka. Kalau saya salah menyampaikan ke jenengan berdusta atas nama Nabi, saya kan langsung pesan kafling di neraka. Makanya saya termasuk yang berhati-hati sekali, nggak mau menyampaikan kecuali sumbernya jelas. Abu Hurairah di tengah jalan lapar, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia kemudian menyapa Abu Bakar As-Siddiq dan dia bertanya tentang sesuatu terkait dengan Al-Quran yang terkait dengan ayat-ayat yang berbicara masalah lapar. Harapannya apa? Harapannya supaya Abu Bakar ngejak DMA maksudnya. Ini Abu Bakar ora paham, udah selesai tanya lewat aja. Ini piye to mong kira-kira begitu nih. Datanglah Umar lewat, ini orang-orang hebat ini. Kemudian Abu Hurairah pun tanya lagi kepada Umar tentang sesuatu terkait dengan Al-Quran yang terkait dengan persoalan makan. Supaya dijek mangan maksudnya gitu. Makanya kalau jenengan nanti ada orang yang kelihatan lapar dan ngomong kek makanan. Umar nggak paham juga, lewat lagi, subhanallah. Rasulullah lewat, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang tahu, ini orang lapar ini. Kemudian diajaklah Abu Hurairah untuk bersama Rasulullah. Sampai ke ruangan, ternyata ada satu bejana susu. Nah ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bejana yang berisi susu. Kemudian Abu Hurairah sudah senang kan, alhamdulillah situ warak gini. Ternyata apa? Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah tolong panggil semua ahli suffah yang di belakang masjid Nabi, yang orang miskin itu, orang yang lagi belajar itu, banyak jumlahnya. Aduh, diceritakan di dalam kisahnya, Abu Hurairah itu mengeluh di hati. Sesungguhnya saya waktu itu mengeluh, ya Allah aku lapar banget, jebule mana dikira ngomong dia lagi. Tetapi dia mengatakan, ini pelajarannya besar banget. Tetapi saya lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya taat walaupun saya sangat lapar.
Walaupun saya sangat kecewa, seharusnya saya yang langsung minum gitu kan. Kenapa ini malah dibagikan ke orang lain? Nanti kalau habis bagaimana? Kan kira-kira begitu. Nah kemudian datanglah Ahlus Suffah dan Abu Hurairah yang suruh mendatangi masing-masing Ahlus Suffah itu untuk memberikan minum bejana itu. Minumlah. Orang entek-entek dari bejana itu. Sampai semuanya kenyang. Terakhir tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah. Senyumlah Abu Hurairah ke teman Rasulullah. Tinggal kita berdua ya Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah. Minumlah. Minum sampai kenyang. Sampai Rasulullah menyampaikan, minum lagi Abu Hurairah. Sesungguhnya sudah tidak ada lagi ruangan untuk menampung susu. Jadi warak banget. Baru kemudian Rasulullah minum. Ini salah satu mukjizat. Jadi Rasulullah pernah memberikan minum kepada para sahabat susu itu dalam satu bejana, yang bejana itu banyak banget, tapi nggak habis-habis. Tapi ini khusus Rasulullah, khusus Rasulullah. Nggak ada kiai begitu, nggak ada gitu. Jadi itu karomah mungkin bisa terjadi, tapi bukan sesuatu yang dimintangi. Sesuatu yang mukjizat karomah itu sesuatu yang Allah tentukan, bukan tiba-tiba kita simsalabim itu, bukan. Kalau itu jin gitu. Nah ini kisahnya Abu Hurairah itu seperti itu. Kemudian di antara keunggulan Abu Hurairah, saking cintanya kepada ibunya, maka yang paling diinginkan oleh Abu Hurairah adalah ibunya masuk Islam. Nah ini pelajaran. Jadi kalau jenengan cinta betul sama keturunan panjenengan, itu iya, kita mau dari kendaraan, rumah, harta, iya itu baik-baik saja. Tapi yang paling penting adalah jaga betul nikmat hidayahnya. Apalah artinya anak kita jadi dokter, jadi profesor, kalau kemudian akidahnya berubah. Jadi dengan dengar kemarin sempat mantan menteri, walau alam kita harus tabayun. Tapi kalau dari kalimat dohirnya kan berubah agama. Dengar nggak? Subhanallah. Mantan menteri, orang yang setahu saya orang pinter, ini. Kemudian majalahnya juga kayaknya agak-agak cenderung ke Islam, tapi kenapa tiba-tiba membawa ini ke altar? Tahu nggih beritanya, tahu nggih? Tahu nggih? Dahlan Iskan. Ya. Subhanallah. Saya sampai ya Allah. Lantas apa artinya kepintarannya kalau ternyata pada akhirnya akidahnya berubah? Makanya di antara bentuk cinta kita kepada anak atau anak kepada orang tua itu bagaimana hidayah sampai. Ini yang paling penting sebenarnya, itu poin terbesar. Pak Bambang merasakan betul nih Pak Bambang. Kakaknya masih ada yang Katolik Pak Bambang? Masih. Itu sebenarnya kalau dengan cinta sama kakak itu yang paling utama itu Pak Bambang. Bagaimana dia dapat hidayah? Ya Abu Hurairah begitu. Jangan tahu ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Paling mencela agama Islam, paling mencela Nabi. Sampai Abu Hurairah itu sakit hati banget. Bayangin. Ini kata kasarnya, mukanya tekan mati aku bakal melu Rasulullah. Enggak. Dan mencela ibunya Abu Hurairah itu. Maka sampai suatu ketika Abu Hurairah itu sakit saking dengan kalimat yang paling menyakitkan. Ibunya mengeluarkan kalimat yang sangat menyakitkan sehingga Abu Hurairah itu kemudian datang ke Rasulullah menangis. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya begini dan begini. Tolong doanya Rasulullah. Nah maka muncullah doa yang sangat legend ini. Nah ini doa ini bisa kita tiru juga. Allahumma di, ya Allah berikan hidayah Abi Hurairah kepada ibunya Abu Hurairah. Dan ini langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abu Hurairah mendengar doa itu langsung pulang. Tahu nggak? Begitu ketok pintu, ibunya lagi ngapain? Ibunya lagi ngambil air wudhu. Jadi persoalan wudhu udah ada sejak dulu nih. Syariat wudhu udah sejak lama. Wong ibunya Abu Hurairah yang belum masuk Islam itu udah ngerti wudhu itu. Diketok pintu ternyata lagi wudhu. Kemudian ketika Abu Hurairah mau masuk ke ruangan, sebentar tunggu. Ibunya keluar udah pakai hijab. Masya Allah. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Hurairah nangis lari ke Rasulullah. Kalau tadi nangis sedih, sekarang nangis bahagia. Kemudian ketika itu ditambah doa lagi. Ya, ini doa yang sangat-sangat legend, yaitu Allahumma habib ubaidika hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikan di hati setiap orang beriman untuk mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Jadi kalau jenengan terkaduk dengan orang beriman, jenengan harus ada rasa cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya. Kalau enggak, dipertanyakan iman panjenengan. Karena ini doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencintai? Kita mempelajari sejarahnya Abu Hurairah. Karena kata Rasulullah, jadikan setiap di hati orang beriman mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Dan dikatakan wahabibuhum ilaihima, dan jadikan kedua orang ini mencintai seluruh kaum mukminin muslimin. Jadi ini udah standar minimal. Kalau kita termasuk orang-orang yang beriman,
Pasti harus ada rasa cinta dalam hati ini kepada Abu Hurairah dan ibunya. Untuk cinta bagaimana? Tahu kisahnya. Dan di antara bentuk cinta adalah mengimplementasikan sejarahnya dalam kehidupan kita. Itu yang saya praktekkan. Kebetulan saya setelah hijrah betul-betul diuji sebagaimana Abu Hurairah. Sehingga saya merasakan betul step-stepnya ini ketika belajar, ketika kondisi kurang nyaman. Itu ini yang sering kami instan. Makanya saya katakan ke jenengan, hanya untuk mengulang menerangkan lagi ke jenengan saya butuh waktu 10 jam lebih. Karena saya ingin teliti. Saya ingin teliti. Masya Allah. Dan ini yang disampaikan pagi ini, kita baru mau menyampaikan sedikit sebagian dari kisahnya Abu Hurairah. Mudah-mudahan bisa menjadi ibroh atau pelajaran yang besar buat kita dan bisa kita praktekkan lagi dalam sehari-hari. Untuk konten hadisnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.